Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan judul makalah alat-alat pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Syafudin Sabda, MAG. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Nurami Latifah, dan Saudara Muhammad Wahfian Nur. Untuk poin pembahasan, yang pertama yaitu pengertian alat-alat pendidikan, yang kedua, jenis alat-alat pendidikan, yang ketiga, karakteristik alat pendidikan, dan yang terakhir yaitu kegunaan alat pendidikan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian alat pendidikan. Nah, alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Yang kedua yaitu jenis alat-alat pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, terdapat bermacam alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Terdapat macam-macam pembagian mengenai jenis alat-alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu dari Ahmad D. Marimba membagi alat pendidikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan, berbuat, dan pengertian hafalan. Alat-alat ini dapat pula disebut alat-alat pembiasaan. Yang kedua yaitu alat-alat untuk memberi peringatan, membentuk sikap, minat, dan cara berpikir. Yang ketiga yaitu alat-alat yang membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan, dan pengarahan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Nah, alat-alat pendidikan yang sangat penting ialah yang pertama pembiasaan, yang kedua pengawasan, yang ketiga perintah, yang keempat larangan, yang kelima ganjaran, dan yang keenam hukuman. Selanjutnya, C. Karakteristik alat pendidikan. 1. Pengertian karakteristik alat pendidikan. Alat pendidikan dapat diartikan sebagai kondisi ideal alat pendidikan baik yang berkaitan dengan alat pendidikan bentuk non-material maupun material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. 2. Karakteristik alat pendidikan non-material. Ada beberapa karakteristik perbuatan atau tindakan sebagai alat pendidikan non-material, yakni yang pertama A. Perilaku atau tindakan pendidik perlu dilakukan sejak dini dalam proses pendidikan. Orang cenderung berpegang teguh pada kebiasaan atau tidak mengubah kebiasaan, sehingga dengan memikirkan bagaimana melakukan sesuatu terlebih dahulu agar dapat menanamkan kebiasaan yang baik. B. Perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis. C. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. D. Perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan terdidik. E. Perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. F. Perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa, sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. G. Perbuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan, misalnya dalam memuji karena akan berakibat kurang baik. H. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana menanggapi kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik. Selanjutnya yang ketiga, karakteristik alat pendidikan material. Alat pendidikan kebendaan material seperti lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Beberapa karakteristik berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti A. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama. B. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. C. Biaya alat pendidikan relatif murah.
Dan D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Selanjutnya D. Penggunaan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh keterampilan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang dicapai dan menghindari tindakan memaksa sebagai pendidik. Penggunaan alat pendidikan juga dipengaruhi oleh orang yang menggunakannya. Penggunaan alat pendidikan juga harus mampu beradaptasi dengan tujuan alat tersebut. Di dalam memilih alat pendidikan yang akan digunakan perlu diingat hal-hal berikut. Yang pertama, satu, tujuan apakah yang akan dicapai dengan alat itu? Yang kedua, siapakah yang akan menggunakan alat itu? Yang ketiga, alat-alat manakah yang tersedia dan dapat digunakan? Dan yang terakhir, yang keempat, terhadap siapakah alat itu digunakan? Ketika mempertimbangkan penggunaan alat pendidikan, siswa yang menjadi sasaran kegiatan pendidikan dipertimbangkan terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi siswa, yaitu yang pertama, satu, jenis kelamin, kedua, usia, ketiga, bakat, keempat, perkembangan, dan yang terakhir, kelima, alam sekitar. Contohnya penggunaan alat pendidikan non-material dalam bentuk paksaan, tentunya tidaklah sama tingkatan paksaan tersebut terhadap anak perempuan dan laki-laki, terhadap kanak-kanak dan orang tua, terhadap anak-anak berbakat dan anak-anak malas, terhadap anak jenius dan anak idiot, terhadap anak yang hidup di daerah yang di pegunungan dan anak yang hidup di daerah pantai. Dalam menggunakan alat pendidikan material pun perlu diperhatikan adanya perbedaan jenis kelamin, usia, kemampuan, perkembangan siswa, dan tempat tinggal siswa. Misalnya, pembelajaran berbasis komputer berbeda dengan anak SD dan SMP, anak desa dan kota, anak tidak mampu berbeda dengan anak yang mampu atau berkecukupan orang tuanya. Sekian presentasi dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.